Bahasan kita masih di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-21. Setelah diuraikan tentang 4 golongan manusia yang akan ditemukan dalam seluruh aspek interaksi kehidupan kita dimanapun, dan Allah memberikan jaminan bahwa segenap kemuliaan itu akan melekat dengan sesungguhnya pada golongan yang pertama, maka Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menempuh jalan ikhtiar sehingga menjadi bagian dari golongan pertama yang dimaksudkan. Sifatnya perintah. Kalau perintah itu maknanya wajib atau pilihan? Wajib. Sifatnya mengikat. Karena itu dalam kaidah pun dikatakan al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadullad dalilu ala khilafi. Asal dari makna amr itu, perintah itu mengandung makna wajib. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu ada satu isyarat-isyarat dalam bahasa balaghah atau bahasa fikih, bahkan dikenal dengan qaridah. Keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa hukum wajib itu bisa bergeser, bisa ke sunnah, bisa ke mubah. Seperti perintah makan, itu menggunakan fi'il amr. Perintah makan pertama dalam Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu, hai semua manusia, makanlah kalian, ya, untuk memenuhi kebutuhan fisik. Kulu itu bentuk fi'il amr jama' dari kata kul. Akala ya'kulu, fi'il amarnya kul, jamaknya kulu. Tapi apa hukumnya makan, ya kan? Nah, ini tidak bisa kita hukumi misalnya wajib. Kalau hukumi langsung wajib, Anda yang nggak makan sekarang dosa. Nanti ada keterangan-keterangan lain, ya. Nanti babnya banyak sekali. Supaya kita tidak langsung melompat, kita kembalikan dulu kepada ayat bahasan. Nanti setelah sampai ke bahasannya akan dibahas juga turunan-turunan hukumnya, termasuk sebab-sebab yang terkait dengan itu semua. Tadi kan ayat 168, kita masih ayat 21 ya, jadi sabar. Ya ayyuhan nasu u'budu, hai semua manusia tanpa kecuali. Kita ingin menerjemahkannya sesuai dengan konteks pembahasan. Jika kalian ingin masuk ke dalam golongan yang pertama, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang sejati, bukan semu sifatnya, sukses di dunia, tapi nestapa di akhirat. Jadi kalau diberikan pilihan begini, pilih mana? Sukses di dunia, tapi sengsara di akhirat, atau sengsara di dunia, tapi sukses di akhirat? 100 juta di dunia, tapi karena meninggalkan satu itu kan ahad, qul huwallahu, maka di akhirat dihilangkan satunya. Sehingga mendapatkan penderitaan, bukan hanya sengsara, 6 nolnya. Itu baru 1 juta. Kalau 100 juta berarti 8 nolnya. Kalau satunya hilang, sisanya tinggal berapa? 0. Nolnya 8 dong. Ingat ya, nolnya berapa? 8. Jadi kalau Anda memilih 100 juta meninggalkan sholat subuh, dunia terlihat seperti menyenangkan, tapi akhiratnya menjadi bencana. Ketika satu ditinggalkan, maka tersisa berapa? 0. Jadi pilih mana? Sukses dunia atau sengsara akhirat, atau nestapa dunia, bahagia akhirat? Halo? Ya, itu harapan kita kan? Dan harapan itu sebelum dimunculkan, Allah sudah maha mengetahui kedalaman hati kita yang paling jauh itu. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya gitu kan? Dan Allah itu sudah maha mengetahui sebelum wajahnya terbentuk bahkan. Karena itu turun ayatnya kan, yang viral itu di ayat 201 surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Dan di antara sementara manusia itu minnya itu tab'id. Sebagian manusia yang memang mengharapkan kebahagiaan sejati. Dunianya ingin nyaman, tapi akhiratnya membahagiakan. Maka dia katakan doanya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan cuma dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, ada golongan orang-orang yang belum yakin dengan akhirat. Karena dia belum yakin, dia melihat yang tampak di pandangannya saja. Ainul yakin.
Yang hakul yakin itu nggak dipelajari ilmunya. Jadi dia levelnya langsung lompat. Itulah tidak baiknya belajar. Ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia melewatkan ilmal yakin sehingga apa yang dia lihat dengan pandangannya itu yang dia yakini. Akhirat kan belum kelihatan katanya. Yang nampak yang 100 juta. Maka di ayat 200-nya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan. Kalau tidak tahu diam aja. Enggak ada hasanahnya di ayat 200 itu. Enggak ada hasanahnya. Wa minhum may yaqulu, baru 201 itu pakai minhum. 200-nya pakai nas. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Enggak pakai hasanah. Ngotot amat, si amat aja nggak ngotot. Nggak pakai hasanah. Wa minhum may yaqulu, itu baru pakai hasanah 201. Tapi kalau wa minan nasi ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada segelintir manusia yang orientasinya dunia saja. Yang kelihatan dalam pandangan matanya itu yang diambil. Sehingga yang jauh-jauh yang akan dihadapinya itu dia nggak siapkan bekalnya. Jadi ketika dia berpisah dengan dunianya, selesai kenyamanan dunia yang dia rasakan. Itu yang disebut dengan semu. Dunia kan sementara. Ya kan? Iya. Karena sementara, imma kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Karena itu ditampakkan oleh Allah kesejatian kehidupan itu ditampakkan. Pernah mendengar orang meninggal? Pernah, sering tuh. Pernah melihat orang meninggal? Pernah. Yang sudah meninggal atau orang meninggal? Intinya meninggal ya? Iya. Artinya dunia ini tidak selamanya. Ini bukan tempat abadi. Ini semu. Dan kehidupan kematian yang berlangsung di dunia itu sejatinya memberikan kesan kepada kita untuk belajar. Kumpulkan bekal bagaimana caranya di dunia ini berhasil, di akhirat meraih kemuliaan. Itu yang dimaksudkan surah Al-Mulk itu. Surah 67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu isim tafdil. Ya, dari kata hasanah tadi. Jadi kita mengumpulkan hasanah, tapi orientasinya akhirat. Dan untuk mencapai ke titik itu, Allah berikan bentangan jalannya disebut dengan ibadah. Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah dalam bentuk fi'il amr, itu sebetulnya saking sayangnya kepada kita. Kalau nggak sayang nggak akan diperintahkan. Ibu coba ya, ketika meminta anaknya sekolah, dan anaknya menolak, dan ibu tahu, bapak tahu di balik sekolah itu ada yang banyak bermanfaat, Anda paksa nggak? Paksa kan? Anak nggak mau makan, tapi Anda tahu kalau tidak makan berbahaya untuk kesehatannya, Anda paksa makan tidak? Memaksa makan itu karena ingin memaksa anak atau karena sayang anak? Sayang. Anda karena sayang, Anda paksa. Allah itu lebih sayang. Ibu punya rahim, tapi rahim itu sifat Allah. Rahman itu punya Allah. Karena sayang, Allah perintahkan. Kalau nggak sayang, nggak diperintahkan. Jadi kita mesti membaca ibadah itu dengan sifat kasih Allah. Kalau kita mengerti bahwa Allah sayang kita dan memerintahkan untuk ibadah, maka muncullah motivasi ibadah itu dengan sesungguhnya. Khusyuk itu bisa lahir. Ketaatan itu bisa muncul. Kenapa? Karena mengerti yang memerintahkan kita itu sayang. Anak itu kalau dipaksa orang tuanya dan mengerti karena orang tua sayang, itu akan menunaikan apa yang dipaksakan orang tua itu setulus jiwa. Sepenuh hati. Tapi kalau hanya mengerti bahwa itu paksaan, akhirnya kadang-kadang yang ditunaikan pun malas-malasan. Itu kan? Doanya pun kan tidak tulus lagi. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Karena terpaksa. Jadi memahami bagian pertama ini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, memahaminya dengan pendekatan sayang Allah kepada kita semua. Kalau ini kita maknai dengan benar, maka di sini muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Yuk kita teruskan. Tadi kita sampaikan kalau an-nas itu maknanya terbatas atau umum. Untuk satu manusia atau semua manusia. Baik. Maka di sini kemudian mufassir ini menyampaikan kepada kita sahibul kitabil munir, ya'murullahu ta'ala jami'an nasi. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Ini bukti sayangnya Allah. Dan sifatnya perintah. Bahkan sejak ayat ini diturunkan, perhatikan kalimat tafsirnya,
min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahdah. Baik itu mencakup kalangan musyrik Quraisy yang waktu itu masih ada di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ayat ini turun pun, dan kita semua belum ada, ya kan? Ketika pertama ayat ini turun pun, dan khitab masyarakat yang dituju pada masa itu dengan turunnya ayat ini adalah orang-orang yang bahkan banyak belum beriman. Yang musyrik ada, yang kafir ada, termasuk orang-orang soleh di dalamnya yang telah beriman. Ini langsung dijelaskan, saking sayangnya Allah, bahkan orang-orang yang musyrik pun masih diberi jalan. Padahal menyekutukan Allah. Itulah tingginya kasih sayang Allah yang membedakan Khalik dengan makhluk. Ya, antum dikhianati oleh sahabat, masih mau menyapa tidak? Kenapa diam? Hah? Ibu dikecewakan oleh anak, Bu, merusak nama baik keluarga. Ibu dijelek-jelekin di belakang. Ya, pokoknya semuanya buruk deh. Tiba-tiba anak itu pergi dan menjelek-jelekan ibu dan keluarga. Tiba kemudian dia mau kembali untuk pulang. Ibu terima tidak? Masa? Terus langsung ibu terima. Anakku kemana aja gitu? Belum tentu. Ngapain kamu kesini lagi? Hah? Kau bukan anakku lagi. Lantas anak siapa? Ya, bisa terjadi itu. Allah tidak. Seburuk-buruk hamba, berlumur kemaksiatan dan salah dosanya, itu masih disebut hambaku oleh Allah. Hambaku. Disamakan panggilannya dengan orang yang paling soleh, ibad. Itu di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 itu. Qul, viralkan ya Muhammad SAW. Bahasa kekinian viralkan. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Viralkan Muhammad SAW. Dipanggil oleh Allah. Ya ibadi. Hei semua hamba-hambaku. Hamba di sini yang dimaksudkan pelaku maksiat. Makanya tadi saya katakan kan bahasa Spanyolnya. Tengtingan kalau nggak tobat. Ya. Terlalu. Karena itu menyentuh semua jenis dosa. Hambaku kata Allah. Ya aku ciptakan sendiri. Diberikan petunjuk, kenikmatan, kebaikan. Kamu sekarang banyak berbuat dosa. Berlumur dengan maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Itu Allah sendiri yang menyampaikan, kamu jangan putus asa ya. Sepanjang kamu masih hidup ada kesempatan untuk balik. Ini yang menjadikan saya tuh kadang saya nggak bisa menghukumi gitu pelaku maksiat seburuk apapun. Tapi berkeinginan terus untuk mendoakan supaya tobat. Karena Allah itu Maha Rahman. Dan kalimat setelahnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa kalau kamu sekarang mau kembali, aku ampuni kata Allah. Itu israf. Israf itu sesuatu yang melebihi batas kewajaran. Pernah menghadiri satu pernikahan, resepsi? Pernah ada prasmanannya? Kebolehan makan di prasmanan itu sekali atau 2 kali? Sekali. Boleh nambah? Boleh. Kalau nambahnya 9 kali bagaimana? Masuk, keluar lagi, ganti baju, masuk lagi. Gitu ya. Pakai jurus mahasiswa ya? Tertentu, nggak semua begitu ya? Masuk ganti, kan tidak demikian ya? Itu israf namanya, berlebih di luar batas kewajaran. Makan durian boleh? Boleh, 1 truk. Itu israf. Wakulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang berbuat dosanya israf. Orang israf berdosa tuh gini, pelaku maksiat yang israf itu kalau belum melakukan satu dosa, satu kesalahan, orang lain mendahului, gelisah. Dia dapat info nih. Di Bantar Gebang tuh ada pelaku begini. Dia belum melakukan. Keduluan saya. Langsung dia kerjakan. Itu israf. Itu orang seperti itu pun Allah memberikan harapan-harapan yang tinggi kepada mereka untuk bertobat. Diberikan kesempatan. Karena itu sekali lagi cara membaca ayat ini mesti dengan keyakinan. Dan membaca sayang Allah kepada hamba. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya'murullahu ta'ala jami'an nasi min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahda kama amarahum 'ala lisanil anbiya'is sabiqin fi qoulihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 36. Dan ternyata ini belum selesai. Ternyata kasih sayang Allah ini bukan hanya diberikan kesempatannya kepada umat yang saat ayat ini diturunkan, bukan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja. Sampai kita sekarang, sampai nanti kehidupan berakhir.
Bahkan ketentuan ini berlaku sejak mula manusia berkehidupan dan ditugaskan nabi-nabi ditugas sesuai dengan masanya pada masa itu. Maka turunlah Quran surah ke-16 ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dengan keagunganku kata Allah, kami utus di setiap umat itu, setiap generasinya ada rasulnya. Ya, ada rasulnya. Apa tugasnya? Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajak umatnya itu, generasinya, supaya mempraktekkan ikhtiar ibadah. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi segala yang menyimpangkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membacanya rahmatullah. Ya. Yuk kita buat untuk memudahkan tuh buat begini dulu bagannya. Masih ingat golongan pertama itu yang ideal disebut golongan apa? Takwa ya. Di sini golongan takwa. Ya. Ini golongan pertama. Dijamin sukses dan bahagia. Untuk menjadi bagian dari golongan pertama ini, jembatannya, jalannya, secara singkat disebut dengan ibadah. Yang punya kesuksesan siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya rizki siapa? Yang punya segalanya siapa? Yakin itu? Saya ulangi, yakin? Kalau kita yakin, maka kita harus punya hubungan baik dengan Allah. Dekati Allah. Bangun konektivitas dengan Allah. Sekarang kita bertanya, ya Allah, jalannya bagaimana membangun kedekatan denganmu? Maka diturunkanlah oleh Allah ayat ini untuk memberikan kesan kepada kita, ini loh jalannya. Ya ayyuhan nasu budu. Ini ibadah. Saking sayangnya Allah kepada kita, sifatnya diperintahkan. Ibadah itu, tulisan Arabnya begini, ain, ba, alif, dal, ta. Ibadah. Pelaku ibadah itu disebut abdun. Ya. Abdun. Jamaknya disebut ibad. Jamaknya apa? Ibad. Awas, hati-hati. Dan yang paling menarik, puncak tertinggi yang teristimewa, yang dilekatkan oleh Allah kepada nama makhluknya itu, nama hambanya itu abdun. Nama istimewa itu. Jadi ketika Allah ingin mengistimewakan seorang hamba, di puncak keistimewaan penghambaannya, itu disebut dengan kalimat abdun, untuk menunjukkan kesungguhan ibadahnya. Kalau Nabi, Rasul, itu tugas yang melekat. Ketika membawa naba disebut nabi. Nubuwah, membawa berita-berita besar, nubuwah disebut nabi. Ketika membawa risalah disebut dengan rasul. Itu tugas yang melekat. Tapi ketika mendapatkan keistimewaan karena tingginya tingkat penghambaan, itu berubah. Namanya bukan nama tugas lagi, tapi nama status penghambaannya. Karena itu Rasulullah SAW ketika mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tidak dipanggil dengan nama tugasnya sebagai rasul atau nama pembawa nubuah sebagai nabi, tapi dipanggil dengan puncak penghambaannya kepada Allah, yaitu abdun. Buka Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini. Ya, tuh. Tafsir di belakang. Jadi ini puncaknya. Jadi Anda kalau ingin bangun satu pemahaman, kalau kita ingin korelasikan ke sini, untuk menjadi takwa, maksimalkan ibadah. Ketika seorang hamba maksimal ibadah, maka status dirinya di hadapan Allah menjadi istimewa dan naik. Ketika naik itulah panggilan Allah datang kepadanya dengan menggunakan kata abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika kita dipanggil ibad itu, ya ibadi, wa idza sa'alaka ibadi, wa ibadur rahman. Sejatinya bukan hanya menunjukkan kasih Allah kepada kita, tapi memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Supaya apa? Supaya bahagia. Supaya sukses. Supaya bertransformasi dari muslim jadi mukmin, dari mukmin jadi muttaqin. Nanti puncaknya setelah muttaqin ada muhsinin namanya. Karena itu orang-orang muttaqin, kalau dia jadi muhsinin, itu tingkat tertinggi dari apa yang bisa diraih untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Levelnya selalu naik.
Jelas sampai di sini? Ya. Jadi ini yang mesti kemudian kita optimalkan jalan ini. Dan menariknya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah meminta untuk meningkatkan ibadah, semua diberi kesempatan. Bahkan pada yang belum beriman pun. Lalu ketika dia sudah beriman pun berbuat maksiat, itu masih diberi peluang untuk taubat. Dan dipanggil dengan kalimat yang tinggi, ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Makanya tidak ada satu kalimat pun, lafaz pun dalam Al-Quran, kecuali mengandung nilai-nilai kasih dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya. Itu kalau kita baca Quran, dengan membacanya sesuai dengan cara-cara yang kita pelajari saat ini, tidak ada satupun respon kita, komen kita, kecuali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Coba deh baca kalimat itu. Kenapa kemudian disebutkan lagi? Itu ada kesan yang sangat mendalam, sangat luar biasa. Ini poinnya. Jelas sampai sini? Paham ya? Nah, jadi semenjak ayat itu diturunkan, maka berlaku untuk semua kalangan pada masa itu, dan selanjutnya untuk kita semua sampai generasi-generasi mendatang. Yang paling menarik, kasih Allah ini tidak hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dijelaskanlah di Quran surah ke-16 ayat 36. Bahkan kata Allah, umat sebelumnya pun saya berikan kasih yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Setiap umat itu, setiap pergantian generasi. Generasi awal Adam meninggal dunia, muncul generasi selanjutnya, wafat lagi, muncul generasi selanjutnya. Setiap muncul generasi baru, diutus oleh Allah langsung. Dipilih seorang pembawa risalah untuk membawa misi kasih yang langsung disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam meninggal, muncul umat. Bukankah diutus Nuh alaihissalam? Nuh meninggal, muncul umat lagi terus sampai Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim bahkan nabinya dua. Ada 2 distrik, 2 nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi wassalam. Nanti meninggal, lahir lagi Nabi Ismail, lahir lagi Nabi Ishak. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf. Setiap ganti generasi ada nabinya. Jelas? Apa tugasnya? Ani'budullaha. Supaya semua nabi ini mengajak umat di masanya untuk optimal beribadah kepada Allah. Apa manfaat ibadah itu? Meningkatkan takwa. Apa manfaat takwa? Mempercepat sukses dan kebahagiaan. Paham sampai sini? Baik. Kita belum sampai ke detail ibadahnya, baru sampai ke sini dulu. Jadi kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa. Ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat kan, contohnya satu. Kita turunkan sholat misalnya. Nah ketika dicontohkan detilnya satu, sholat. Nah, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan, jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Salat hukumnya apa? Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan? Yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah. Tunaikan oleh kalian salat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja. Formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena nggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya. Apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun, bukan hanya menerangkan, ini kerjakan, ini tinggalkan. Tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah. Karena diperintahkan Quran. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Gak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan, teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa?
Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak. Ini aja yang diperintahkan, kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan, gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah, kerjakan. Maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi. Saking sayangnya Allah gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti, dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya. Supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang Nabi dan Rasul. Ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah, yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Masih ingat 2 tahun lalu saya terangkan? Ya kan? Pondasi bahasa Arabnya kalau satu kaidah. Kalau banyak jamak qawaid. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a yarfa'u. Ya. Yarfa'u. Ka'bah itu pertama kali ditetapkan oleh Allah sebagai kiblat manusia disebut bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bait. Di Ali Imran ayat 96 itu. Di era Nabi Nuh alaihissalam terkena bagian banjir atasnya, tersisa pondasinya. Ka'bah ada berapa titiknya? 4 ya, kurang lebih gitu kan. Berarti setidaknya pondasinya ada berapa sudut? 4 bagian. Kalau 4 jamak atau tunggal? Jamak. Berarti harus bentuknya qawaid. Meninggikan tadi apa? Yarfa. Apa yang ditinggikan? Bait. Buka Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ada ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu ditinggikan kembali. Disertai oleh Ismail, ada takdim wa ta'khir. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Jadi kalau katanya menyatu bersamaan, Allah bisa katakan begini misal di luar Al-Qur'an ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Tapi di sini Ismailnya di akhir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalau keduanya subjeknya disatukan, itu pekerjaannya sama bobotnya. Tapi kalau yang satu diawalkan, yang satu diakhirkan, maka yang diakhirkan itu bantu-bantu saja. Makanya tugas awalnya untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika melangkahkan kaki pertama untuk membangun sesuatu, langkah untuk menunjukkan kemuliaan membangun sesuatu, itu makam namanya. Makanya tapaknya makam Ibrahim itu kan ada ya. Ya, kekinian itu lokasinya. Nah, di situ pertama kali itu menapak untuk meninggikan kembali. Begitu kemudian mau membangun, meninggikan, anak datang. Nanti saya rinci saat Idul Adha. Datang merasakan beban ayah. Itu tidak mudah menemukan anak yang ketika ayahnya kerja, merasakan itu ingin bantu. Itu nggak mudah. Bagaimana bisa begitu? Nanti pas khutbah Idul Adha saya terangkan. Singkatnya datang bawa batu. Batu bahasa Arabnya itu hajar. Ya. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau menjadi ruangan disebut hujrah. Maka datang bawa batu disusun-susun itu. Nah bagian itulah yang disebut dengan hijr Ismail sekarang. Asalnya begitu. Nah secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah mohon ya Allah. Nanti utus Rasul yang terakhir itu. Rasul yang paling terakhir. Karena Rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap Nabi dan Rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan.
Itu semua nabi dan rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Di risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap rasul sebelum kedatangan nabinya. Ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum masyahidin wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi enggak mungkin ada rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu keduanya bermohon, ya Allah karena ini rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu ya tentang situs-situs yang benar tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat. Gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret. Itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga salah kiblat. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta. Ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat. Supaya jelas. Kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Jadi kalau ditanya, sholatnya bagaimana? Ini perintah Allahnya. Ini contoh Nabi hadisnya. Terus itu bisa ditelusuri. Kebenarannya di Quran ada, di hadis tertuang. Bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu, bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu, diisyaratkan lewat suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya, kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Merespon panggilan iman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, pikirannya bertanya, ya Allah kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perangkan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat. Apalagi paham fikihnya. Apalagi mengerti hikmahnya. Apalagi kita ngerti Qur'annya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu Akbar. Nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu.
Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat. Kamu sabar, terima dulu. Saat salat datang padaku minta solusi. Jadi begitu dipanggil lewat salat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kuncinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wa qasamtu laka rizqaka fala tal'ab. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Jadi kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rezeki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Ani'budullaha wajtanibut. Takut supaya kamu lebih dekat hubungannya dengan Allah, sembah Allah, dan jauhi taghut. Taghut itu segala yang menyimpang dari hukum Allah. Yang bertentangan langsung dengan Allah atau hukum-hukum Allah. Taghut namanya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Al-Baqarah ayat 257. Nah, sekarang yuk kita bahas lebih dalam lewat tafsir ini. Sebentar. Al-Awthan, yang dimaksud dengan taghut di sini Awthan. Jadi nanti di Quran itu kadang kita temukan lafaz-lafaz yang sama, tapi menariknya di setiap ayat itu maknanya bisa beda. Contoh. Pernah dengar kata ayat dalam Al-Quran? Ayat? Halo? Ayat. Ayat pernah dengar? Apa contohnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata ayat itu setidaknya disebutkan 64 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika disebutkan dalam sekian ayat itu maknanya bisa tidak sama. Bisa beda. Contoh. Yang di Ali Imran ayat 190, ayatnya berarti alamat, tanda-tanda yang mendekatkan kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kalau kita mau riset segala di langit dan di bumi, kita akan temukan tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Kalau benar mau mencari untuk mendekat kepada Allah. Ada lagi yang bisa berarti mukjizat. Quran surah Al-Mu'minun misalnya. Ya, di ayat 50 itu. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayat. Kami jadikan Maryam, anaknya Maryam itu Isa alaihissalam dan ibunya ayat, mukjizat yang ditampakkan oleh Allah langsung kepada kita. Lahirnya adalah mukjizat, wafatnya pun mukjizat. Ya kan? Dari ayat 50 sampai 55 itu. Kemudian bisa berarti apa lagi? Bisa berarti tanda, bisa berarti mukjizat, bisa berarti hukum. Aturan-aturan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian diterangkan kepada kalian hukum-hukum Allah. Itu bisa banyak maknanya. Nah, terkait dengan itu, di sini pun taghut itu maknanya bisa banyak. Bisa langsung segala perbuatan yang menyimpangkan diri dari Allah, bisa langsung ke bendanya, bentuknya. Contoh. Kalau di masa jahiliyah itu yang disebut taghut itu authan atau asnam. Ada authan, ada asnam, itu beda. Kalau authan pakai sa. Ikuti, sa. Nah, jadi ta itu yang kayak ta tapi titiknya 3 ya. Ta itu paling mudah gini latihan awalnya. Lidahnya gigit dikit sedikit ujungnya. Ta.
Jangan kenceng-kenceng nanti copot. Ta. Ta. Ta ta. Itu. Nah, ta ya. Hampir agak sama dengan za. Da. Di. Ya. Authan. Ada authan, ada asnam. Ya. Kalau authan jamak dari wasnun atau wasanun, itu patungnya terbuat dari batu. Ya. Kalau asnam jamak dari sonamun, patungnya terbuat dari kayu. Ya. Dulu yang dituhankan dan menjauhi Allah pada masa itu banyak bentuk patung-patung, baik dibuat dari batu atau dari kayu. Bahkan orang jahiliyah tuh kreativitasnya tinggi banget. Ada yang dari roti. Roti ada. Ya, dulu kan kisah Umar yang viral sebelum masuk Islam kan, masih ingat? 2 tahun lalu saya ceritakan. Yang jualan Tuhan begitu kreatifnya menggunakan Tuhan dalam bentuk roti bahan bakunya. Jadi bentuknya Lata, Azza, Manat itu dibuat dalam bentuk roti, dia jualan. Situasi panas, ketemu lapar nggak ada makanan. Lagi jualan Tuhan, lapar. Akhirnya belum ada yang beli, disimpanlah sebagian Tuhan berbentuk roti itu yang dipertuhankan di depannya. Tuhan maafkan aku lapar katanya. Pinjam dulu tanganmu, nanti aku ganti. Sampai habis ternyata kepalanya dan seterusnya, sampai habis selesai. Makanya kadang Umar itu setelah masuk Islam suka senyum sendiri, suka sedih sendiri. Itu bersamaan. Tapi senyum dan sedih dalam konteks perenungan. Bukan di setiap situasi senyum sendiri. Itu kurang sehat ya. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya terangkan, yang dimaksud authan. Nah, saya mau bicara begini yang ingin saya sampaikan. Kalau kita menemukan kata taghut di dalam Al-Quran, secara intinya adalah berbagai hal yang menjauhkan kita dari Allah. Atau yang menyimpangkan kita dari Allah. Sesuatu yang melampaui batas dari kata tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nanti pelakunya disebut taghin, jamaknya disebut taghut. Jadi segala yang menjauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menyikapi ini pun sangat menarik dari Al-Qur'an ini. Ya, bukan unsur kekerasan, unsur celaan misalnya, ya kan? Tapi yang dikaji unsur ilmiah. Sehingga menghadirkan kesadaran tertinggi dalam jiwa kita. Contoh begini. Coba buka Quran surah 21. Ya, kita kan masih di ayat 21 ya, Al-Baqarah. Ini surah 21, ayat 52. Al-Anbiya ayat 52. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau itu ingin menguji itu. Ya. Jadi ini menunjukkan dalam Al-Quran, kita boleh menguatkan keyakinan kita dengan meriset. Ya, kalau sudah yakin, sudah bagus, kita komparasikan untuk menghadirkan keyakinan yang tinggi. Nabi Ibrahim itu melakukan riset untuk menguji apakah yang dipertuhankan di era beliau itu benar-benar Tuhan, atau ada kesalahan konstruksi pemikiran yang harus diluruskan, dan itu didialogkan. Jadi beliau pertama berdialog dengan dirinya sendiri dulu. Itu yang viral di surah Al-An'am itu. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Sebentar, lompat dulu ya. Yang ini kan tadi saya sebutkan Al-Anbiya. Simpan dulu itu. Kita lompat dulu sejenak ya ke surah Al-An'am. Falamma ya janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Beliau kemudian malam itu melihat ada benda langit. Karena yang dituhankan di masa itu di Mesopotamia itu ada 3 jenis. Satu benda langit, planet, ada yang menyebutnya dengan Jupiter. Kemudian yang kedua matahari, dewa matahari. Yang ketiga bulan, dewi bulan. Dan itu yang mendetilkan itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Di kitab lain itu hanya ditemukan jejak patung yang dipertuhankan. Quran merinci sampai ke situ. Dan ternyata ketika diriset ditemukan betul 3 bagian ini. Dewi bulan, dewa matahari, dan Jupiter. Maka apa yang terjadi? Diriset oleh beliau. Didialogkan dengan intelektualnya dulu. Malam-malam begitu melihat kemudian planet berkilau. Qala hadza rabbi. Oh, ini mungkin yang dipertuhankan oleh kaumku. Maka tatkala itu tenggelam, falamma afala, kok bisa Tuhan nggak punya kekuatan mempertahankan diri? Kalah gitu kan oleh cahaya, hilang itu. Wah, ini sih bukan Tuhan. Maka falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat rembulan bercahaya sendirian, memantulkan cahaya, ya indah sendiri. Oh, ini mungkin yang dipertuhankan oleh kaumku. Rabbi di situ itu maksudnya yang dipertuhankan kaumku. Jelas? Maka falamma afala, tatkala itu hilang karena muncul siang, rembulan hilang. Kok bisa Tuhan kalah oleh siang? Kok bisa tenggelam?
Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat mentari lebih besar, ini mungkin Tuhan yang dimaksudkan, lebih gede. Tapi tatkala datang malam itu pun hilang. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, ya Allah, aku hanya pasrah kepadamu saja. Maka muncullah viral di situ, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Yang kemudian menjadi doa bagian dari iftitah dan diviralkan konsisten oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menarik setelah mengetahui hakikat itu, diujikan itu semua lewat dialog sosial. Yang pertama dipertanyakan dulu kepada ayah dan kaumnya. Ada yang menyebutkan paman atau kolega. Terlepas dari tafsir itu, secara singkat kerabat terdekatnya yang membuat patung. Maka beliau kemudian heran begini kalimatnya. Kembali ke Al-Anbiya ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika beliau mengonfirmasi kepada koleganya, saya artikan kolega karena ada beberapa pendapat tafsir. Ada yang menyebutkan ayahnya, ada yang menyebutkan pamannya. Maka dikonfirmasikan termasuk ke kaumnya. Ini apa sih yang membuat kalian begitu fokus sehingga berpaling dari Allah? Intinya begini, yang harusnya minta ke Allah, menjauh dari Allah. Yang harusnya menyembah Allah, tidak menyembah Allah. Saking fokusnya, itu gak bisa dipalingkan. Akifun itu dari kata akafa. Ain, kaf, fa. Akafa itu artinya sikap fokus pada sesuatu yang sulit dipalingkan. Mata sulit berkedip, wajah sulit berpaling. Melihat begini saja. Adi, nengok susah. Bahkan ketika dipaksa bisa marah. Makanya ketika Nabi Ibrahim terus mendesak, mereka mengancam. Kamu nggak suka sama yang kami pertuhankan? Kalau nggak kami hukum, kami lempari engkau, katanya kan? Sampai terakhir, beliau berikan satu pelajaran utuh secara sosial dengan menjadikan ini yang fenomena yang hebat ini. Terjadilah dialog intelektual di situ. Datang ke tempat sesembahannya, beliau coba hancurkan tuh yang kecil-kecilnya, jadikan kapak itu dikalungkan kepada yang besarnya. Ya, begitu datang kaumnya kemudian mengonfirmasi, siapa yang berbuat ini? Apa kata Ibrahim? Secara singkat, tanyakan pada yang besar itu. Kan itu yang pegang kapaknya, katanya. Maka kaumnya berkata, gimana bisa jawab, bicara aja enggak? Maka Ibrahim kemudian membalikan situasi itu. Lantas mengapa kalian pertuhankan yang tidak bahkan bisa bicara kepada kalian sekalipun? Bahkan tak mampu menolong kolega-koleganya sesama Tuhan. Maka di situ diam. Dan ketika biasanya seseorang terdesak dan tidak punya argumen, maka pribadi yang diserang. Makanya kalau sudah menyerang pribadi, artinya sudah tidak punya argumen intelektual. Saya bercerita tentang Ibrahim dan kaumnya. Lalu? Maka diseranglah kemudian secara pribadi, dihukum, ingin dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Tapi Allah berkehendak lain. Ya narukuni bardan wassalamu ala Ibrahim. Tapi kisah viralnya bukan itu. Kisah viralnya pindah ke surah Maryam. Surah 19 ayat 49 sampai dengan 50. Tolong garis bawahi ini. Tolong garis bawahi. Ya. Sebab kalau garis atas, nggak nampak itu serius bawahnya. Garis bawah. Quran surah 19 ayat 49. Ini kaitan dengan ibadah. Fokus baik-baik ya. Fokus baik-baik. Sebelum sampai ke ayat itu saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar kan kisah Nabi Ibrahim? Ya. Yang dibakar itu kan? Ya. Lalu Allah selamatkan kan? Dengan menjadikan apinya apa? Dingin. Bukan cuma dingin. Dingin menyelamatkan. Karena ada dingin membekukan, ada dingin menyelamatkan. Dingin membekukan itu disebut zamharir. Nanti di antara neraka itu ada yang sifatnya membekukan. Nanti satu saat kita bisa nonton itu. Ya, bisa nonton, bisa. Karena di Quran dibalik itu. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada saat ini nanti orang-orang beriman itu balik menertawakan orang-orang yang ingkar. Jadi ada orang-orang yang ingkar menertawakan orang beriman, mempermainkan saat di dunia. Begitu meninggal di akhirat dibalik oleh Allah. Kamu tonton aja mereka tuh katanya. Nanti ada di barisan tribun khusus ya, yang bisa melihat keadaan ahli neraka itu. Ada. Ya, ada. Jadi bisa melihat tuh. Agar jangan kepleset aja situ tuh. Ya. Nanti bisa kelihatan yang di bawah. Nanti kan ada dialog gitu. Masalakukum fi saqar? Qalu lam nakum minal. Ada yang nggak sholat ditanya sama penduduk surga. Kamu kenapa ada di situ, John? Aduh, saya nggak sholat saat di dunia. Ada di sini. Ya, nanti ada yang begitu, nanti ada yang suka meledek saat di dunia yang tertawain. Di akhirat balik ditertawakan, diperintahkan tertawanya. Tertawain mereka kata Allah itu. Jadi Allah itu maha adil, apa yang nggak bisa dijangkau di dunia diberikan saat di akhirat. Tapi jangan beriman dengan niat menertawakan orang-orang yang ingkar, tidak. Tidak. Ya. Itu hanya kemuliaan Allah untuk memberikan rasa keadilan. Paham sampai di sini? Nah, saya ingin balikan situasinya. Diselamatkan kan oleh Allah? Iya. Ya, bardan wa
salama. Kalau cuma bardan saja beku. Tapi wasalama, dan memberikan keselamatan. Jadi ada dingin yang melahirkan keselamatan, kebaikan-kebaikan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika dibakar ternyata tidak mempan, bukankah penguasanya pada saat itu membuat isu? Ya kan? Saya bicara tentang era Nabi Ibrahim ya. Ya. Maka disebarkanlah informasi pada saat itu dan diviralkan. Wah, ini kayaknya tukang sihir nih. Jinnya kuat banget. Maka dibikin hoax menyebar. Ini jinnya kuat banget katanya. Daripada jadi malapetaka di negeri ini, lebih baik kita usir saja. Maka diusirkan beliau. Ya kan? Halo? Diusir kan? Ya. Diusirlah dengan istrinya Sarah. Jadi ternyata jalan ibadah itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Mungkin lebih sulit daripada jalan ninjamu yang kau tempuh. Ini status itu. Tapi ternyata di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ya, jangan lihat sulitnya, lihat hasilnya. Inna ma'al usri yusra. Karena memang hasilnya istimewa, dibuat berliku itu supaya kitanya itu bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh. Jadi menghadapi ibadah yang lainnya sudah kuat perangkat tubuh kitanya. Bagaimana bisa dilatih dengan banyak sholat kalau tahajud saja kita tidak mampu? Maka tahajud itu kadang awalnya berat, tapi kalau sudah mampu melakukan kangen kita. Bangun terlambat tuh bisa menyesal, ya Allah terlambat saya. Padahal bangunnya tuh jam 4:20. Ya, masih ada 15 menit itu bisa bangun, bisa katakan terlambat tuh. Kan sekarang kurang lebih 4:37 kan? Anda bangun 4:30 itu bisa menyesal. Subuh 4:37, biasanya bangun 7:34. Ya kan? Wajib tertinggal, tapi ketika terlatih dengan ibadah yang maksimal, itu bangun 4:30 itu masih menyesal, ya Allah kok saya terlambat, masih bilang terlambat. Padahal subuh belum tiba. Itulah indahnya ibadah itu seperti itu. Jadi jangan posisikan sesuatu yang mungkin terasa sulit di awal, itu bisa memberikan beban, tidak. Cara pandangnya akan ada kenikmatan setelah itu. Maka apa yang terjadi? Ini fitrah ibadah. Jangan dikira untuk beribadah itu begitu mudah. Ya, sama, Anda ingin sukses, jangan dikira membalikan telapak tangan langsung sukses. Mesti ada jalan kan yang ditempuh. Apa Anda berkata, saya ingin ke kajian, celing langsung ada di sini? Tidak. Anda harus melewati hujan kan? Ya kan? Dulu orang mendaki gunung lewati lembah. Ya kan? Sekarang menempuh jalan yang berliku untuk datang ke sini. Kalau Anda tidak punya harapan mendapatkan sesuatu, kenapa Anda harus menempuh jalan ke sini? Karena itu keyakinan itu penting. Maka apa yang terjadi? Ketika keyakinan itu diarahkan hanya lillah. Ini poinnya. Maka Allah berikan pendampingan kepada kita untuk memudahkan, plus janji, jawaban bagi setiap yang Anda mohonkan, bahkan yang mustahil menurut manusia. Maka turunlah Quran surah 19, Maryam ayat 49 untuk merespon itu. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Itu Ishaknya belum lahir. Yakubnya belum ada. Dan belum terjadi. Itu kadar Allah langsung. Jadi ternyata ketika Anda meninggalkan sesuatu yang dirasakan, menyenangkan, membahagiakan, tapi itu menyimpang dari ketentuan Allah, dan Anda ingin kembali kepada jalan Allah yang benar, mungkin awalnya nggak mudah. Tapi ternyata ketika Anda milih saja ikhlas karena Allah, itu Allah sudah menyiapkan rencana yang sangat luar biasa. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Karena kenikmatan terbesar itu ketika kita melewati banyak rintangan, dan ketika mendapatkan hasilnya, nikmatnya berbeda dengan seketika Anda mendapatinya. Contoh gini nih, suasana begini, Anda pengen sekutang. Bisa, ini bukan kode ke panitia ya, bukan. Karena saya nggak biasa mengajar sambil minum, karena nggak mungkin. Ya, mengajar sambil minum nggak mungkin. Misal, nikmat mana? Begitu Anda pengen sekutang di luar, teng. Dengan yang kedua, Anda nyari dulu keluar. PTM gak dapat ke Galaksi sampai ke Kemang, terus muter. Belok lagi sampai ke Pondok Gede, muter. Nggak ada. Tiba-tiba nyampe sini, di pinggir situ ada, teng. Setelah itu Anda dapat sekutang itu. Nikmat mana? Yang pertama langsung ada di depan, atau yang kedua kita berputar dulu mencari-cari? Yang kedua. Makanya nikmatnya minum itu saat haus. Nikmatnya makan saat lapar. Karena itu terkadang kita itu memohon kepada Allah, kadang-kadang nggak langsung terkabul seketika. Supaya Allah menanamkan kenikmatan besar saat mendapatkan hasil yang kita mohonkan itu. Dan itu saat sedang berikhtiar, masih ditambah pahala. Udah minta aja dulu terus, minta terus, pahala dikasih lagi. Sehingga ketika mendapatinya, ya Allah minta keturunan. Sebulan belum dapat, 2 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat. Ketika 3 tahun, itu nikmatnya luar biasa.
takbirnya bisa lebih kencang daripada takbiran yang Idul Fitri itu. Allahu Akbar gitu kan. Kenapa? Padahal positif. Ya kan? Itu luar biasa. Jadi ibadah itu bukan hampa makna. Tapi istimewa, penuh dengan limpahan rahmat. Jadi ketika kita memutuskan ibadah dan ikhlas, kuncinya ikhlas lillah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Itu saat kita memutuskan mendekat kepada Allah, Allah menyiapkan rahmat yang belum kita dapatkan saat ini. Kalau istiqamah, dapat. Dan indah dapatnya. Jadi ketika melepaskan diri dari kaumnya sekalipun terusir, awas, ini kondisi Nabi Ibrahim ya. Jangan dikiaskan sendiri-sendiri nih. Karena ada babnya sendiri, ada detailnya. Jangan setelah ini Anda resign pekerjaan misalnya apa. Lalu Anda katakan video Ustaz Adi Hidayat. Tidak. Ya, tanyakan dulu seperti apa realnya. Karena semua ada babnya. Fikih itu ada detailnya. Gak boleh sembarangan. Jelas ya? Tadi saya sebutkan misalnya tentang togut. Itu ada detailnya. Jangan menyimpulkan sendiri. Ini togut, itu togut. Gak boleh. Ada detailnya. Jelas ya? Kalau salah menilai itu kembali kepada yang menilai. Ada kalimat-kalimat sensitif dalam agama yang gak boleh sembarangan diungkapkan. Ketika sembarangan diucapkan, ia mencari pemiliknya di langit dan di bumi. Tak menemukan, kembali kepada yang menuturkan. Ya. Seperti kata kafir, gak boleh sembarangan mengkafirkan orang-orang ya, yang terlihat beriman dan sebagainya misalnya. Gak boleh. Yuk kembali lagi ke awal. Maka falamma i'tazalahum min dunillahi wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami siapkan Ishaq, setelah itu Ya'qub. Kapan dapat Ishaq itu? Bukan saat meninggalkan itu. Justru saat mulai bertugas, berdakwah, didampingi Sarah. Ya, yang sudah mulai juga sepuh. Ya, Sarah itu kan divonis secara medis, nggak mungkin punya keturunan. Maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Itu setelah menempuh perjalanan tuh keluar dari tadi Mesopotamia, datang ke Mesir, kemudian dapat hadiah di situ, kemudian Hajar alaihissalam. Hajar kemudian melahirkan Ismail. Prosesnya panjang sampai kemudian Sarah alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam menyatu. Ya, ketika Sayyidah Hajar dengan Ismail sudah di Mekah, ini masih di Kanaan, ya, di Palestina, kemudian berdakwah di situ dan sudah ada keponakan beliau namanya Lut. Ya, cuman beda distrik. Kalau mungkin Nabi Ibrahim misal di Bekasi, Nabi Lut di Depok gitu kan. Misal saja ya, jangan dipotong videonya, awas tuh. Ini contoh. Nah, justru di era Nabi Lut itu setelah melewati berbagai masa, datanglah eksekusi berita gembira tadi. Rencana Allahnya jauh sebelumnya, eksekusinya di masa era Nabi Lut alaihissalam, ketika menjadi nabi. Ketika Lut beriman, diangkat jadi nabi. Hanya umat yang dihadapi oleh Nabi Lut itu, umatnya kekeh pada maksiat, menentang Allah dan menantang azab. Menentang Allah, menantang azab. Dan saya penting ingatkan ya, mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang situasi akhir zaman. Ya, karena nanti di antara tanda akhir zaman itu adanya akumulasi kemaksiatan di masa-masa sebelumnya. Ada akumulasi dan tingkatnya lebih dahsyat. Di Nabi Adam ada proses pembunuhan pertama. Kakak adik kan berbunuhan kan? Sekarang ada nggak? Ada. Banyak. Di masa Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian, ada pembunuhan, bahkan ada pengguguran kandungan. Ya, bahkan ada yang lahir langsung kemudian dieksekusi. Sekarang ada? Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya masih ditunggu. Kalau lahir laki-laki, eksekusi. Lahir perempuan, dibiarkan. Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna. Jadi Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya masih nunggu. Keluar dulu, begitu lahir perempuan, bebas. Laki-laki eksekusi. Manusia sekarang, ada yang tidak peduli laki-laki dan perempuan. Yang penting gugurkan sebelum lahir. Disebut apa itu? Sedangkan yang Fir'aun saja sudah su'al azab. Zaman Nabi Lut, yang homo ada? Ada, cuman homonya laki-laki aja. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan gak terlibat. Sekarang ada? Ada. Bahkan berkembang. Perempuan bisa dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan sekarang bisa ada yang mencoba bertukar peran. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Jadi terakumulasi semuanya. Itu kalau kita nggak kenal dan bersyukurnya di Islam itu lengkap semua. Dijelaskan tantangannya sebelum kita hadapi. Jadi ketika bertemu yang begitu nggak kaget. Saya Nia loh bang. Iya, nggak ada ayatnya tentang kamu. Iya, namanya siapa? Nia. Yang jelas Nia. Lengkapnya Kurniadi. Bisa terjadi. Jadi ada akumulasi, harus siap itu. Nah di era Nabi Lut ini, itu seera dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan jawaban dari permohonan umatnya Nabi Lut. Dijawab oleh Allah dengan sempurna. Minta azab, dikasih azabnya.
Ya, maka diutus para malaikat itu datang ke kompleknya Nabi Lut. Cuman para malaikat itu sebelum datang ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Tadi saya ilustrasikan kan, kalau Nabi Ibrahim di Bekasi, Nabi Lut di mana? Ya, contoh kan. Datang dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Itu mampirnya itu kalau ibadah kita sudah tinggi, dampaknya itu sosialnya juga akan tinggi. Di pancaran spiritual itu memancarkan kemuliaan sosial. Makanya orang sholat itu kalau benar sholatnya, itu ibadah sosialnya tinggi. Karena fungsi sholat yang pertama, tanha anil fahsya wal. Nah, praktek fahsya dan mungkar itu, mencegah keduanya, itu sifatnya sosial. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah alaihi wassalam tinggi ibadahnya kepada Allah, datanglah rombongan malaikat tadi menyamar dalam bentuk manusia. Itu diviralkan di Quran surah 51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 sampai ayat 30. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Indah sekali, Bu, Pak. Saya sarankan ya, mulai sekarang keluarkan kisah-kisah viral dalam Al-Quran. Nanti sebelum anak-anak tidur, bacakan ceritanya. Saya kalau anak-anak saya itu mau tidur minta cerita, biasanya saya suka ceritakan tentang kisah Nabi, Rasul dengan pendekatan kekinian. Jadi tanpa disadari mereka juga menghafal. Jadi ketika nanti menghafal surat dan ayatnya akan lebih cepat. Ya, Ahmad itu jenderal dalam tanda petik. Kemarin ngawal saya itu. Itu kalau ditanya dia jawab tuh. Nabi apa yang ditelan ikan paus? Yunus katanya. Nabi apa yang punya tongkat? Musa. Nabi apa yang menakwilkan mimpi? Yusuf. Ceritakan. Ya, daripada kisah yang aneh-aneh kan? Ya, dan seterusnya. Kita bawa ke situ. Maka Quran bertanya kepada kita, "Hei, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Kalau kita mengerti bahasa Arab itu ini dalam sekali itu. Kamu pernah dengar kisah Ibrahim dan tamu-tamunya enggak? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamunya itu datang mampir ke tempatnya, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Qala salam. Dijawab Waalaikumsalam. Jadi kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau ingin dipersingkat tulisannya, bukan bacaannya. Kalau ingin dipersingkat, boleh dituliskan salam. Singkatan itu ada di Quran. Ada di Quran, Quran surah 51, ayat 24. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Jadi kalau Anda menulis di WA misalnya kan, atau kirim SMS, ingin menyingkat biar nggak kepanjangan karakter hurufnya, tulis salam. Ya, bacanya Assalamualaikum, kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya apa? Salam, misalnya kan? Itu bisa disingkat. Jawabannya qalu salama. Tapi kalau Anda ingin tuliskan lengkap, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih lengkap. Maka apa yang terjadi? Qaumum munkarun. Dilihat oleh beliau. Ini bukan orang kompleks sini. Orang asing. Bukan orang Bekasi nih. Depok juga bukan beginian penampakannya nih. Depok ketahuan tuh. Ya, ini bukan orang Depok nih, bukan orang sini. Karena beda, tampannya lain. Depok beda. Bekasi nggak sama. Qaumum munkarun, ini bukan orang sini. Karena tahu itu bukan orang situ, beliau berpikir, ini cara berpikirnya luar biasa nih. Karena tahu bukan penduduk lokal dan bukan tempat-tempat yang biasa beliau kenal, padahal beliau suka berpetualang, makanya disebut Ibrahim. Ibrahim itu nanti punya dua makna. Satu, ada yang mengatakan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Nanti saya jelaskan kemudian. Ada yang menjelaskan sebagai sang penyeberang yang suka berdakwah dengan melintasi tempat-tempat. Ya, datang ke sini dan sebagainya. Itu beliau sudah tahu, oh ini wajah-wajah Mesopotamia, ini wajah-wajah Mesir. Ini mah bukan. Tampannya luar biasa, tegaknya, bagusnya dan sebagainya. Ya, kau memungkinkan karena tahu ini bukan orang lokal, orang asing, maka nggak banyak ditanya. Beliau berpikir mungkin lelah di perjalanan, nggak banyak diinterogasi, langsung disuruh masuk duduk. Apa yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka bertanya kepada istrinya, "Ma, kita punya menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini?" Sempat-sempatnya malam-malam bikin gulai sapi. Malam-malam untuk menjamu tamu itu. Cuman persoalan mulai muncul. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tuh tamu setelah dihidangkan, udah gulai, udah ada semuanya. Itu cuma dilihat begini. Nggak dimakan. Tangannya nggak bisa gerak ke situ. Dari atas lihat ke bawah, kakinya nggak napak. Tangannya diam aja, latas ini. Tangannya tuh nggak gerak, diem aja begini. Ginilah.
Ini nggak usah sampai masuk nih ya. Di luar aja, ibu nih bu, malam ini malam Jumat bu. Jumat nih, jam 2 malam-malam. Assalamualaikum, kan? Dijawab nggak? Jawab dulu, namanya salam kan? Salam jawab dulu, minimal jawab salam. Urusan buka tidak, itu urusan belakangan. Jam 2 nih, assalamualaikum, jawab nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diintip di jendela, begitu dibuka, baju putih, rambut panjang, ya kan? Pakai jubah, terus di sininya pakai sorban. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tengok di jendela baju putih, rambut panjang, pakai sorban. Dibuka nggak? Jam 2 malam Jumat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Buka dong, tidak. Tuh kan? Jadi tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Saya ulangi, tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Bahkan ketika masuk pun, mungkin kan ditanya dulu, Bapak siapa? Nggak penting tanya sama saya, sate 10 tusuk. Ya, ditanya dulu kan, dari mana, mau kemana, Bapak siapa, dan sebagainya. Ibrahim tidak alaihissalam. Ini orang jauh, mungkin capek, dihidangkan. Ketika mampu menampilkan ibadah yang tidak biasa, maka Allah pun akan menjawab dan memberikan kepada kita anugerah yang tidak biasa. Ini teori fikih. Jadi kalau Anda sedang punya permintaan yang istimewa, maka tunggangi ibadah yang istimewa yang gak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kenapa tahajud itu pahalanya banyak dan bisa mengabulkan permintaan tertentu, karena gak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kalau ada permintaan yang besar, hajat yang khusus, ya Anda harus mencari cara yang istimewa yang gak semua orang bisa mengerjakan itu. Dan tumpuannya keikhlasan, bukan ingin mendapatkan jawaban dari permohonan. Karena Nabi Ibrahim pun menyuguhkan makanan itu bukan karena istrinya ingin mengandung. Karena melihat tamunya butuh itu. Maka apa yang terjadi? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ini syahidnya. Maka malaikat itu langsung menjawab, la takhaf, kamu jangan khawatir. Gak usah takut. Kami datang ke sini malaikat yang ditugaskan oleh Allah sekarang sedang menyamar. Sebetulnya tujuan kami itu ke tempatnya Lut. Ke sini cuma mampir aja. Bayangkan orang mampir pun dijamu begitu rupa. Akhirnya turun perintah Allah, eksekusi janji Allah yang telah disiapkan di masa lalu itu pada saat itu. Dan ketika disampaikan itu, Sayyidah Sarah itu semakin menua. Makanya apa yang terjadi? Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau kaget menepuk-nepuk pipinya begini. Apa yang seperti ini masih bisa mengandung? Maka apa jawabnya? Qalu kadzalikillahu baik. Maka demikian kalau Allah sudah menetapkan. Maka pertama qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka kabarkan tentang akan lahirnya anak yang cerdas. Jadi Ishak itu disebut oleh Quran dengan anak yang cerdas. Kalau Ismail cerdas dan perasa, ghulamun halim. Jadi ada ghulamun alim, ada ghulamun halim. Ya, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki qala innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah kalau sudah menetapkan bijak kapan dikabulkan, kapan dieksekusi. Dan Maha tahu kondisi keadaan hati kita itu. Karena itu ketika masih bisa mengandung dan melahirkan kemudian Ishak pada masa itu kegembiraannya bertambah. Karena sesuatu yang merasakan tertunda sekian lama, kebahagiaan semakin memuncak pada masa itu. Dan limpahan pahalanya semakin banyak. Itulah terkadang ibadah kita sekarang itu bisa mengabulkan doa kita mungkin beberapa masa yang mendatang. Bahkan menghadirkan anugerah pada yang tidak pernah kita minta. Jadi kalau Anda sedang bekerja tiba-tiba dapat proyek, mungkin bukan karena ikhtiar Anda saja. Itu karena amalan Anda yang bulan lalu yang belum mungkin terjawab pada saat itu. Atau yang belum pernah Anda minta dikabulkan di pekan berikutnya. Jadi ibadah itu nggak ada yang sia-sia. Sekalipun itu sunnah. Ibadah tidak ada yang sia-sia sekalipun sunnah. Itu kalau kita paham fikihnya. Maka dari itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika bertugas meninggikan bangunan Ka'bah setelah jadi, beliau memohon kepada Allah sekaligus supaya fokus manusia itu sekarang mengarah kepada Allah. Setelah merasakan semua kenikmatan itu. Beliau pengen semuanya mengarah kepada Allah. Karena itu fungsi Ka'bah itu selain untuk tempat sholat, tempat tawaf, juga untuk orang yang ingin fokus kepada Allah. Tadi kalau fokus sulit berpaling namanya apa? Akif kan? Jamannya akifun. Nasabnya akifin. Buka Al-Baqarah ayat 125.
Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu, di riwayat Hafs dari Asim wattakhidhu. Riwayat Qalun Warash dari Nafi' wattakhadhu. Jadi kalau ada yang baca wattakhadhu di belakang jangan langsung subhanallah ya. Ya. Wattakhadhu subhanallah, kan? Wattakhadhu subhanallah. Dengarkan dulu, mungkin riwayat berbeda. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Tuh. Nah, kalau orang berharap ingin fokus tak berpaling namanya akafa. Kalau kita ingin berusaha fokus, berusaha semaksimal mungkin menghadap Allah benar ikhlas, fokus supaya bisa tertuju kepada Allah tanpa berpaling kepada yang lain, maka tambahkan hamzah wasal, alif di depannya, antara ain dengan kaf tambahkan ta untuk menunjukkan keseriusan. Dari akafa menjadi i'takafa. Alhamdulillah. Sifatnya disebut i'tikaf. Jadi asalnya kenapa ada i'tikaf 10 hari itu khususnya saat Ramadan, itu puncak terakhir untuk melatih diri supaya tertambat di jiwa kita itu konektivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin i'tikaf enggak? Hah? Saya ulang, kemarin i'tikaf enggak? Kalau saya enggak, karena kemarin kan hari Rabu kan. Ya. Ramadan saya i'tikaf. Luar biasa antum, masjid belum dibuka buka sendiri gitu ya. Kemarin i'tikaf Ramadan. Enggak. Ramadan i'tikaf kemarin. I'tikaf itu tidak terbatas Ramadan. Sekalipun sekarang kata Imam Nawawi itu gini di Kitab At-Tibyan, kalau masuk ke masjid niatkan sekaligus i'tikaf. Jadi kalau duduknya kehitung ibadah. Duduk kehitung ibadah sekalipun hanya menunggu. Asal nggak gosip dan membicarakan urusan dunia. Jelas ya? Jadi kalau mau bayar pulsa jangan dalam masjid, keluar dulu. Nah, ini menariknya apa? Ketika kita i'tikaf, maka suksesnya alumni i'tikaf itu ketika selesai i'tikaf dia menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Sulit dipalingkan. Nah, ini bagian pertama, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya kita, kalau kita bertanya kenapa sih mesti ibadah ya Allah? Ada dua penegasannya. Satu, kata Allah, supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Yang kedua Allah tegaskan, karena saya ini penciptamu. Kamu itu hamba. Dan kamu saya ciptakan memang tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu kemudian ditegaskan teman-teman sekalian, wassababu anna hadha rabbal azim yastahiqqu ifraduhu bil ibadati li'annahu khaliqul ibadi jami'ihim. Dan kenapa kita mesti menyembah beribadah kepada Allah? Karena memang Allah ini, sebab yang demikian, karena memang Allah ini satu-satunya Tuhan yang agung yang memang berhak untuk disembah karena mencipta kita. Kalau menciptakan terserah yang menciptakannya. Mau menjadikan ciptaannya apa? Halo? Anda bikin handphone, terserah Anda kan handphonenya mau diapakan? Mau diutak-atik? Utak-atik ketok jadi TikTok, bisa. Mau bikin Anda aplikasi apa saja silakan. Ya Anda yang bikin, terserah Anda kan? Ya, kalau buatan Anda disoal kan Anda bilangnya apa? Terserah saya yang bikin. Gitu kan? Anda bikin sendal di komen orang, Anda bilang terserah saya yang bikin. Ya kan? Nah sekarang Allah mencipta kita, masa Anda mau nyoel? Ya? Kenapa engkau perintahkan aku sholat ya Allah? Terserah saya yang bikin. Ya. Itu kan logika kita dipakai kan? Jadi kita ini punya Allah, terserah Allah mau diapakan juga. Iya, tuh, tahu belakang. Paham ya? Jadi kalau kita masih ngeyel, dikasih alasan yang menyenangkan, tetap nggak dipahami. Supaya kamu bahagia, terus apa lagi? Supaya kamu senang, apalagi? Supaya kamu sukses, apalagi? Saya yang bikin kamu, terserah saya. Ya, saya yang menciptakan engkau. Bahkan orang-orang sebelum engkau. Bahasa dalam itu begini, orang dulu aja yang saya cipta nyembah saya. Masa kamu umat belakangan yang nyembah saya? Orang dulu lebih kuat. Hasilnya bisa abadi sampai sekarang. Firaun itu, Firaunnya, hasil piramidanya sampai sekarang masih ada. Namrud bangunan-bangunan itu masih ada. Ya, Lab Ismarna di Libya itu masih ada. Di Jordan itu juga masih ada. Ya, bangunan-bangunan indah dan sebagainya. Kaum Ad Tsamud itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka dibinasakan karena tidak ibadah. Diberikan jalan kebahagiaan abadi, memilih kebahagiaan semu. Sudah semu, sombong. Sudah semu, sombong. Itu yang bahaya tuh. Karena itulah kemudian Allah ingatkan kepada kita, aku pencipta engkau.
Aku yang tahu tentang engkau. Aku berikan jalan kebahagiaan. Aku berikan jalan kesuksesan supaya engkau sadar bahwa itu hamba. Bahwa engkau itu hamba. Paham sampai sini? Karena itulah setelah ayat ini disampaikan, Allah menegaskan kepada kita apa yang telah Allah berikan fasilitas kepada kita supaya kita nyaman ibadah. Kalau kita masih masuk ke ayat itu tuh, udah deh. Betapa sadar kita sayangnya Allah kepada kita itu. Jadi tadi kan diperintahkan untuk ibadah kan? Dijelaskan kenapa kita ibadah kan? Dicontohkan di ayat-ayat lain kisah viralnya. Setelah kita katakan, ya Allah saya mau ibadah. Kata Allah, nih saya fasilitasi. Jangankan perlengkapan yang kita butuhkan. Desain langit dan bumi pun didesain oleh Allah untuk memudahkan kita ibadah kepadanya. Bagaimana cara Allah mendesain bumi? Apakah bentuknya bulat atau datar? Sehingga banyak diperdebatkan. Bagaimana Allah mendesain langit supaya kita nyaman ibadah? Mendesain lautan supaya kita nyaman ibadah? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya dengan masuk kepada ayat yang ke-22. Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang satu bagian penting. Perhatikan. Ini yang kemarin ingin saya tegaskan. Wa bima annal asla fi kalimati la'alla litarajji wa tawaqqu. Wa huwa mustahilun min Allahil qadiril a'la lil 'abdi ad-dha'ifil adna fa kana al muradu bihi if'alu dzalika rajina al wusula lit taqwa. Paham? Tidak. Ya. Karena la'alla itu dalam bahasa Arab itu litarajji wa tawaqqu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tadi saya ulangi kembali. Taraji itu huruf yang digunakan untuk mengungkapkan harapan agar meraih apa yang diinginkan, tapi tak mungkin bisa dicapai tawakkul kecuali dengan kesungguhan. Sedangkan untuk menempuh upaya sungguh-sungguh itu bagi Allah itu mustahil. Karena Allah itu ketika kun, fayakun. Nggak perlu ikhtiar lagi. Maka ayat ini ditujukan untuk kita. Artinya apa? Allah itu sebetulnya nggak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh kita. Karena itu ketika menggunakan kata la'allakum, itu untuk kamu hambaku, bukan untukku. Aku perintahkan kau ibadah itu jalan untuk kesuksesan. Jalan kebahagiaan yang kamu minta. Yang kamu harapkan, yang kamu mimpikan. Aku berikan jalannya, itu untukmu, bukan untukku. Kamu yang butuh, bukan aku yang perlu. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada aku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Karena itulah kemudian, penutupnya indah sekali nih, bagus sekali. If'alu dzalika rajinal wusula littaqwa. Maka kerjakanlah semua ibadah yang menunya sudah Allah hamparkan, Nabi contohkan, niatnya meningkatkan takwa. Jadi kalau mau ibadah, sekali lagi, jangan dibawa ke urusan dunia. Dunia tuh ngikut. Walaupun ada kebutuhan dunia. Walaupun panggilan ibadah itu untuk mengentaskan kebutuhan dunia, tapi ketika menunaikan, jangan tarik ke urusan dunia. Anda jangan tahajud karena ingin nilainya sukses besok ujian. Anda jangan tunaikan puasa karena ingin dapat proyek besar besoknya. Walaupun mungkin puasa itu bisa memudahkan Anda mendapatkan proyek yang diharapkan. Tapi niatkan ibadah itu sebatas memenuhi kebutuhan takwa kita kepada Allah. Karena kalimatnya berbunyi menunaikan ibadah itu la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tanjihun. Jelas ya? Bukan la'allakum ta'kulun supaya kamu bisa makan. Ya, bukan la'allakum tadinun supaya kamu bisa ngutangin atau melunasi utang. Jadi kalau mau puasa, mau sholat duha, mau infak, mau sedekah, niatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Selanjutnya biarkan Allah yang menuntaskan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan supaya nanti saat mempraktekkan ini semua kita tidak tarik itu ke dalam urusan dunia, terlalu kecil. Sekalipun diperkenankan tapi terlalu rendah itu. Sehingga nanti menurunkan keistimewaan yang sudah Allah siapkan. Allah kalau sudah menyiapkan BMW, masa Anda mintanya BMX? Maaf ya, BMW dan BMX itu cuma contoh. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, ini yang mesti kita pahamkan pada diri kita. Sebelum saya tutup, paham maksudnya? Paham. Jadi kalau saya tanyakan, siap kita ibadah? Untuk apa ibadah? Meningkatkan takwa. Supaya apa kita ibadah? Bahagia. Supaya apa lagi? Sukses. Jadi kalau diperintahkan ibadah, semangat kita? Besok subuh jam berapa?